Sapa Indonesia Malam masih bersama saya, Sofi Syarif. Saudara Pak Iwan, Anda sebagai pakar epidemiologi, tadi mendengarkan penjelasan baik dari Pak Riza maupun dari Pak Stefanus, apakah sudah teryakinkan bahwa rencana membuka mal pada tanggal 15 Juni di DKI Jakarta aman? Ya, jadi gini, sebetulnya yang penting adalah kita lakukan tindakan pencegahan. Ya, tadi kalau saya dengar semua ini sudah mau melakukan tindakan pencegahan supaya tidak terjadi epidemi lagi. Nah, kemudian kita mesti ingat bahwa ini adalah pengurangan atau pelonggaran PSBB, bukan pengakhiran PSBB. Jadi artinya apa? Jadi artinya buat masyarakat yang tidak perlu ke mal, nggak usah, gitu kan. Apalagi tadi dari pengelola juga akan membatasi ya. Jadi nggak usah. Jadi kita tuh keluar rumah kalau perlu saja. Nah, kalau perlu keluar rumah, kita lakukan tindakan pencegahan yang tadi. Kemudian dari pihak bisnis, dari pihak mal juga sama-sama melakukan pencegahan. Dan kita harus lakukan ini sama-sama karena kita mesti ngerti bahwa kalau terjadi epidemi lagi, kasusnya naik, itu PSBB-nya bisa dilakukan lagi seperti yang kemarin. Itu kan kita tidak mau ketat seperti itu lagi. Makanya kita harus jaga sama-sama. Jadi karena itu perlu. Silakan Pak Iwan. Iya, jadi kita perlu sama-sama nih dari pihak pebisnis, dari pihak masyarakat, kita perlu tahu bahwa kita perlu sadar bahwa ini pelonggaran. Supaya kita lebih nyaman, tidak terkurung di rumah seperti yang masa berapa bulan yang lalu. Tapi artinya kita tetap ada risiko. Kita jaga supaya tidak terjadi epidemi lagi. Tapi kalau terjadi lagi, kita harus lakukan PSBB seperti kemarin lagi. Makanya ini kita jaga sama-sama supaya nggak terjadi lagi. Oke, tadi saya mendengar pernyataan dari Pak Iwan cukup menarik sebenarnya. Kalau tidak perlu ke mall, tidak usah ke mall. Pak Riza, jadi apa sih dalam tanda kutip pentingnya ke mall sebenarnya? Ya jadi begini ya, sudah sangat jelas bahwa di masa PSBB, masa transisi, itu artinya masih PSBB. Ya, sebetulnya ketentuan dan lain-lain, harapan kita sama seperti PSBB 1, 2, 3. Apa itu? Lebih baik berada di rumah. Kira-kira begitu. Itu yang terbaik, itu tetap berada di rumah. Berkali-kali kami sampaikan, bahkan ini harus lebih penting dari PSBB 1, 2, 3. Waktu PSBB 1, 2, 3, ya, kan memang kita minta berada di rumah dan di luar kan ditutup semua. Kantor, sekolah, mal, pasar, semua kan. Nah sekarang kan ada pelonggaran 50% unit-unit kegiatan. Artinya kalau keluar di rumah itu sama juga sebetulnya kita mendekati potensi kerumunan, potensi interaksi, potensi orang keluar gitu loh. Nah supaya terhindar daripada virus corona, berarti kita menghindari terjadinya kerumunan atau bertemu orang atau caranya ya tinggal di rumah. Jadi sekali lagi memang kita memberikan pelonggaran untuk dapat ke kantor, dapat ke satu tempat, katakanlah ke mal, ke pasar, tapi yang terbaik ada di rumah. Namun demikian, kami memahami ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi, dan dalam rangka juga menggerakkan ekonomi, kami membuka di masa transisi mal dan pasar. Namun sekali lagi, kalau memang terpaksa keluar untuk ke mal, ke pasar, dan lain sebagainya ke kantor, laksanakan protokol COVID, protokol kesehatan dengan baik, patuh, taat, disiplin. Pak Riza begini. Waktu kemarin akhirnya PSBB dilonggarkan menjadi PSBB transisi, perkantoran sudah mulai buka. Hari pertama perkantoran buka, kita langsung melihat kerumunan masyarakat yang tidak punya pilihan lain selain menggunakan transportasi umum. Mereka berjubel, baik di stasiun KRL maupun di Transjakarta, di halte Transjakarta. Lalu ketika GBK, Gelora Bung Karno akhirnya dibuka. Pas hari Jumat, hari pertama masih landai-landai. Tapi begitu Sabtu dan Minggu, ribuan orang. Bahkan di hari Minggu pertama itu sampai dengan 28.000 orang masuk ke GBK. Bagaimana kemudian memastikan masyarakat yang sudah begitu lama ada di rumah, tidak bisa ke mal karena ditutup, menghindari euforia ini sehingga nantinya ada kerumunan-kerumunan baru, baik itu di dalam mungkin tidak, tapi kemudian orang-orang yang ingin berusaha untuk masuk mal. Ya jadi memang betul ada euforia ya, orang ingin keluar karena udah 2 bulan lebih, bosan, capek ya, mau ketemu kawan, sahabat, keluarga dan sebagainya. Namun demikian sekali lagi di PSBB masa transisi ini tetap lebih baik di rumah sebetulnya. Karena memang di luar itu kan ketemu orang, ada potensi terkena virus dan sebagainya.
Nah, untuk tadi di stasiun, memang kami sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan ya. Umumnya kereta, bus dan sebagainya sudah cukup memahami, mengerti. Masalahnya tinggal di antrian-antrian. Kita lihat waktu itu di TV berapa hari yang lalu di Rangkas Bitung, di Bogor dan sebagainya. Jadi kita antrian di luar Jakarta sebetulnya yang ingin masuk Jakarta, ketika masuk ke kereta itu bukan di pintu kereta tapi di pintu pagar yang diberi batas. Jadi saya melihat seperti orang rebutan BLT begitu, bantuan langsung tunai. Nah itu sudah kita sampaikan supaya di daerah-daerah itu dibuat barikade atau tahapan-tahapan. Jadi jangan satu pintu gitu buka tutupnya sehingga menumpuk di pintu satu. Sehingga ada 2-3 pintu secara bertahap. Itu sudah kita diskusi, kita evaluasi sejak hari pertama dimulainya perkantoran dibuka minggu lalu. Kemudian terkait halte juga begitu. Kami menyiapkan petugas di tanda-tanda lebih banyak dan perhatian warga, antrian juga alhamdulillah juga berjalan cukup baik. Kemudian yang ketiga terkait di GBK, memang ada orang kerinduan ingin ke GBK sudah lama. Tapi sejauh yang kami pantau, GBK itu luas sekali sebetulnya dan itu ruang terbuka. Jadi harus dibedakan ruang terbuka dengan ruang tertutup ya. Ruang terbuka potensi penyebarannya lebih sedikit daripada ruang tertutup. Jadi sejauh ini masih bisa dipahami, dimengerti. Tapi sekali lagi tetap yang terbaik ada di rumah, tetap jaga jarak, menggunakan masker dan sebagainya. Pak Stefanus, jadi melihat kemarin pada waktu pertama kali dilakukan PSBB transisi dan berbagai macam euforia, bagaimana kemudian pihak mal memastikan bahwa euforia itu mungkin bisa terjadi tapi bisa dikendalikan sehingga tidak terjadi penumpukan begitu? Saya kira kita sudah siap-siap. Dari sebelum mungkin pagi-pagi itu kan bukanya lebih siap jam berapa gitu, misalnya jam 10 atau jam 11. Kita sudah ready sebelum jam itu. Jadi kalau begitu udah agak banyak di depan, kita langsung buka pintunya. Langsung masuk. Sehingga mengurangi yang berjalan-jalan. Nah setelah itu ya kita bisa atur. Sebenarnya pengalaman ini kita lihat ya, pengalaman di mal-mal yang tidak tutup selama PSBB kan ada juga di beberapa kota. Pengunjungnya nggak banyak tuh. Pengunjungnya hanya sekitar waktu menjelang Lebaran hanya 30%. Itu menjelang Lebaran. Begitu Lebarannya usai, langsung turunnya drastis sampai 20 ke 10%. Anda yakin itu juga akan terjadi di DKI Jakarta yang masyarakatnya begitu dekat dengan kehidupan mal begitu? Saya kira itu terjadi di seluruh dunia. Jadi kita punya teman-teman asosiasi di Cina, di mana kejadiannya seperti itu. Dan yang datang itu begini soalnya. Daya beli udah turun. Kedua, orang masih takut dengan COVID. Sehingga yang datang ke mall, itu biasanya dia udah punya tujuan. Saya mau beli baju ini. Nah, dia datang ke toko itu, beli baju. Kemudian setelah beli baju, dia langsung pulang. Nggak ada jalan-jalan lagi. Nah, ini yang impuls itu sedikit sekali. Jadi nggak ada orang yang cuci mata di sana. Ini masih ada ketakutan untuk ke sana. Pak Stefanus, beberapa kali saya berbicara dengan psikolog atau sosiolog, banyak yang memprediksi bahwa area yang akan dituju pertama kali oleh masyarakat yang sudah terlalu lama stay at home, berada di rumah, adalah area makan. Pengen makan di luar, karena selama ini hanya makan di rumah, makan masakan sendiri, ataupun kalau dikirim ya suasananya seperti itu begitu. Jadi kemungkinan besar euforianya akan tertuang dalam bentuk makan bersama. Nah ini selain kemudian memastikan bahwa ada meja kursi yang kosong, apalagi yang dilakukan? Jadi begini, jadi antrian pun sebenarnya tidak usah ngantri secara fisik di situ. Restoran-restoran semua punya semacam barcode di situ, QR code. Mereka tinggal QR di situ di shot, nanti dia tahu langsung dapat nomor. Nanti kalau di giliran dia langsung dipanggil. Jadi kita juga menerapkan sebenarnya pengawasan per kluster-kluster. Bukan hanya pintu masuk yang dicek. Tapi tiap kluster pun kita kontrol. Kalau udah terlalu penuh, orang itu tidak boleh masuk ke kluster itu. Sehingga tetap bisa terjaga. Ini berarti kuncinya dikontrol ya? Iya, betul. Saya kembali lagi ke Pak Riza. Pak Riza,
Ini kan mal di Jakarta itu kan bukan hanya milik warga DKI Jakarta saja, tapi juga kadang-kadang masyarakat di wilayah penyangga itu juga pengen begitu kembali merasakan mal yang ada di DKI Jakarta. Lalu bagaimana kemudian, apakah ini akan ada pembedaan atau memang hanya jumlahnya saja yang dipertimbangkan oleh pemilik mal atau seperti apa? Ya di Jakarta ini informasinya ada 80 jumlah mal di Jakarta ya. Jadi kalau bagi warga di luar Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, di Jabodetabek itu biasa datang ke Jakarta. Bahkan orang Jakarta, bahkan pegawai kami aja di kantor tuh banyak yang memang tinggalnya di Bekasi, di Bogor, di Tangerang atau Depok ya. Jadi Jakarta sebetulnya susah dipisahkan dengan Bodetabek ya. Jadi saya kira itu tidak ada masalah. Tadi betul sampaikan Pak Stefanus ya. Sekarang ini masih masa transisi. Jadi tidak semua juga berani ke mall ya. Tidak semua juga langsung tiba-tiba mau ke mall. Jadi banyak sekali masyarakat yang beli karena ada keperluan yang mendesak dan perlu. Memang mungkin ya bagi yang muda-muda ya karena merasa kalau lebih muda merasa lebih imun, biasa hangout gitu, kok ngobrol sama teman, mungkin mereka selain ada keperluan kumpul-kumpul di mall. Itu mungkin ada jumlahnya cukup banyak yang seperti itu. Tapi kalau para orang tua yang lebih dewasa mungkin lebih menyadari, memahami betapanya berbahaya, betapa ada potensi penyebaran apabila keluar rumah. Dan memang kita minta juga untuk dihindari membawa anak-anak di bawah umur 9 tahun dan orang-orang tua di atas 70 tahun untuk ke tempat-tempat ramai seperti pasar dan mal. Oke, ini juga penting ya, kelompok rentan memang sebisa mungkin menghindari tempat-tempat yang berpotensi untuk kerumunan. Pak Iwan, kalau saat ini kan begitu banyak orang yang OTG, orang tanpa gejala. Kalau kemudian ada satu saja OTG masuk ke dalam mal karena mungkin memang dia juga tidak sadar kalau dia OTG, kan untuk sebarannya seperti apa Pak Iwan? Jadi gini, kalau sekarang itu kemungkinan ada OTG yang masuk ke mal, saya rasa masih cukup besar gitu kan. Karena itu makanya kita harus lakukan tindakan pencegahan gitu kan. Nah, kalau kita lakukan tindakan pencegahan, resiko untuk penularan COVID itu turun jauh lebih besar. Jadi selama kita belum ada vaksin, tindakan pencegahan yang sederhana itu sangat bermanfaat gitu. Tindakan pencegahan itu tadi yang paling penting ya, cuci tangan secara benar dengan sabun, menggunakan masker yang baik dan benar, lalu jaga jarak. Kalau Anda melihat, saya mungkin agak tidak pas menanyakan ini pada Pak Iwan, tapi dari pengalaman Pak Iwan sendiri dikawinkan dengan kepakaran Pak Iwan soal epidemiologi, bisakah masyarakat melakukan 3 hal ini ketika berada di sebuah mal? Itu sebetulnya tergantung dari pengetahuan mereka, persepsi mereka tentang risiko. Nah, jadi mereka merasa berisiko atau tidak. Kalau mereka merasa punya risiko untuk tertular COVID, mereka akan melakukan dengan sendirinya karena takut ketularan. Tapi kalau mereka tidak merasa berisiko, nah itu yang sulit. Jadi mereka melakukan karena peraturan. Nah ini yang penting mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa kita ini semua masih berisiko. Ya, kita longgarkan karena apa? Karena kita nggak bisa suruh di rumah terus, toh, ya kan? Nah, seperti itulah makanya. Tapi begini, bagaimanakah menurut Anda, penilaian Anda, komunikasi dari baik Pemprov maupun dari pihak mal sendiri soal tata cara protokol kesehatan ini sehingga masyarakat memang benar-benar akhirnya memahami bahwa mereka berisiko? Apakah menurut Anda sudah cukup? Belum, itu yang masih kurang menurut saya. Karena dari satu penelitian yang ada penelitian dilakukan, itu memperlihatkan bahwa 60% masyarakat kita merasa tidak beresiko, 70% merasa tubuhnya kuat, dia nggak akan kena COVID gitu kan. Ini yang tidak boleh terjadi. Dia harus sadar bahwa dia tuh punya resiko terkena COVID, dia bisa. Saat ini nggak ada yang imun yang tidak bisa terkena COVID. Nah, itu yang komunikasinya mesti lebih diperkuat lagi, karena jadi komunikasinya bukan sekedar pakai masker, cuci tangan. Kenapa mereka mesti melakukan itu? Ya. Ini angka yang cukup membuat kita khawatir ya. 60% masyarakat merasa tidak berisiko, 70% masyarakat merasa dirinya kuat. Padahal tidak ada yang kebal terhadap COVID-19. Saya masih akan berbincang soal apa yang akan terjadi kalau sampai kemudian ada ditemukan baik pengunjung maupun pramuniaga yang ada di dalam sebuah mal
tiba-tiba ditemukan positif COVID-19 sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.